Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai bab sistem informasi dalam kegiatan bisnis global saat ini. Saya Nirma Mufaida Dwi Ajeng Suarmanto, NIM 20, bersama teman saya Rizky Susanti, NIM 03, Rifkiansa Arya Satya P, NIM 16, Miftahul Jana, NIM 32, dan Disa Wahyu Fitria, NIM 41. Peranan sistem informasi dalam bisnis saat ini. Sistem informasi menjadi penting dalam membantu jalannya perusahaan dalam ekonomi global. Perusahaan mencoba untuk menjadi lebih kompetitif dan efisien dengan mengubah dirinya menjadi perusahaan digital yang menggunakan teknologi digital dalam hal proses bisnis inti, hubungan pelanggan, pemasok, dan karyawan. Bagaimana sistem informasi dapat mengubah bisnis? Sistem informasi mengubah bisnis menjadi responsif terhadap permintaan pelanggan yang meningkat, mencapai tingkat efisiensi, serta mengurangi persediaan serendah mungkin. Sistem informasi membawa perubahan, yaitu teknologi. 1. Platform cloud computing berkembang sebagai inovasi utama di bidang bisnis. 2. Data berkapasitas besar. 3. Perkembangan platform digital mobile menyaingi komputer personal. Selanjutnya ada manajemen. 1. Meningkatkan fungsi koordinasi, kolaborasi, penyebaran informasi dalam organisasi. 2. Aplikasi intelijen bisnis yang semakin cepat. 3. Teknologi virtual meeting yang berkembang pesat. Selanjutnya ada organisasi, bisnis jejaring sosial bisnis, telework bekerja dari jarak jauh, memperoleh tempat di dunia kerja. 3. Menciptakan nilai tambahan bisnis. Selanjutnya berkembangnya perusahaan digital. Perusahaan digital yaitu suatu organisasi yang menjalankan hampir setiap kegiatan bisnis secara digital, baik terhadap pelanggan, pemasok, dan karyawan. Proses bisnis mengacu pada serangkaian kegiatan logis terorganisasi dan terkoordinasi yang dikembangkan secara logis untuk memberikan hasil dan ciri khas yang unik bagi bisnis suatu perusahaan. Perusahaan-perusahaan digital menerima informasi dan bertindak jauh lebih cepat daripada perusahaan tradisional, sehingga memberikan fleksibilitas dan waktu lebih dalam menghadapi situasi darurat. Selanjutnya, tujuan bisnis strategis sistem informasi, yaitu ada keunggulan operasional. Selanjutnya, pengambilan keputusan yang semakin baik. Selanjutnya, produk jasa dan model bisnis baru, keunggulan kompetitif, hubungan pelanggan dan pemasok, kelangsungan usaha. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu sistem informasi. Sistem informasi secara teknis dapat didefinisikan sebagai sekumpulan komponen yang saling berhubungan, mengumpulkan atau mendapatkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk menunjang pengambilan keputusan dan pengawasan dalam suatu organisasi. Selain menunjang proses pengambilan keputusan, koordinasi, dan pengawasan, sistem informasi juga dapat membantu manajer dan karyawan menganalisis permasalahan, menggambarkan hal-hal yang rumit, dan menciptakan produk baru. Dimensi dari sistem informasi. Yang pertama, ada organisasi. Sistem informasi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari organisasi. Elemen kunci dari organisasi adalah orang-orang di dalamnya, struktur dan proses bisnis, dan budaya. Yang kedua, manajemen. Tugas manajemen adalah untuk berusaha memahami banyak keadaan yang dihadapi oleh organisasi, mengambil keputusan, dan merumuskan rencana kegiatan untuk memecahkan permasalahan organisasi. Umumnya,
para manajer harus memiliki kepemimpinan yang bertanggung jawab. Teknologi informasi dapat memainkan peranan penting dalam membantu manajer untuk merancang dan menciptakan produk dan jasa, mengelola serta merancang kembali organisasi. Yang ketiga, teknologi. Teknologi informasi adalah satu dari banyak alat yang digunakan manajer untuk menghadapi perubahan. Teknologi membutuhkan manusia untuk menjalankan dan mengelola mewakili sumber daya yang dapat dibagi ke seluruh organisasi dan membantu infrastruktur teknologi informasi. Dimensi sistem informasi yang terdiri dari organisasi, manajemen, teknologi. Penggunaan sistem informasi secara efektif memerlukan pemahaman dari ketiganya, yaitu organisasi, manajemen, dan teknologi. Informasi yang membentuk sistem tersebut. Sebuah sistem informasi membentuk nilai bagi perusahaan sebagai suatu organisasi dan solusi manajemen atas tantangan yang didapat dari lingkungan. Perspektif bisnis atas sistem informasi. Sistem informasi memungkinkan perusahaan dalam meningkatkan pendapatannya atau menekan biaya dengan menyediakan informasi yang membantu manajer dalam proses pengambilan keputusan yang lebih baik atau memperoleh kegiatan proses bisnis. Aset komplementer, modal dan model bisnis yang tepat. Riset terkini dalam investasi teknologi informasi di bisnis menunjukkan bahwa perusahaan yang menunjang investasi teknologinya dengan investasi di aset komplementer seperti model bisnis baru, bisnis proses baru, perilaku manajemen, budaya organisasi, atau pelatihan akan mendapatkan tingkat pengembalian yang baik. Sementara perusahaan-perusahaan yang tidak berinvestasi di aset komplementer akan mendapatkan tingkat pengembalian yang kurang atau malah tidak ada sama sekali atas investasinya di teknologi informasi. Pendekatan kontemporer terhadap sistem informasi. Secara umum, bidang sistem informasi dapat dilihat dengan pendekatan bisnis, pendekatan teknis, dan pendekatan perilaku. Berikut gambarnya. Pendekatan kontemporer terdiri dari pendekatan teknis dan pendekatan perilaku. Pendekatan teknis terdiri dari ilmu komputer, ilmu manajemen, dan riset operasional. Sedangkan pendekatan perilaku terdiri dari sosiologi, psikologi, dan ekonomi. Yang pertama, kita akan membahas pendekatan teknis terlebih dahulu. Pendekatan teknis terhadap sistem operasi menekankan model matematika untuk mempelajari sistem informasi, serta penekanan pada teknologi secara fisik dan kemampuan format dari sistem tersebut. Disiplin ilmu yang berkontribusi adalah ilmu komputer, metode kuantitatif, dan riset operasional. Kita akan mulai dari ilmu komputer dulu. Ilmu komputer berfokus pada pengembangan teori perhitungan, metode perhitungan, dan metode akses dan penyimpanan data yang efisien. Yang kedua, ada metode kuantitatif. Metode kuantitatif menekankan pada pengembangan model untuk pengambilan keputusan dan praktik manajemen. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu riset operasional. Riset operasional berfokus pada teknis matematika untuk mengoptimalkan parameter terpilih dari organisasi seperti transportasi, pengawasan persediaan, dan biaya transaksi. Yang kedua, pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku adalah bagian penting bidang sistem informasi yang melibatkan isu perilaku yang muncul dalam pengembangan dan pengelolaan jangka panjang dari sistem informasi. Isu seperti integritas bisnis, strategi perancangan, implementasi, penggunaan, dan manajemen tidak dapat dijelajahi dengan menggunakan model dari pendekatan teknis. Misalnya, ahli sosiologi mempelajari sistem informasi dengan melihat bagaimana kelompok dan organisasi mempengaruhi individu, kelompok, dan organisasi. Ahli psikologi mempelajari sistem informasi dengan ketertarikan terhadap bagaimana pengambilan keputusan manusia mengenal dan menggunakan informasi formal. Selanjutnya, contoh kedua ada ahli ekonomi mempelajari sistem informasi dengan ketertarikan dalam memahami proses produksi barang digital, dinamika pasar digital, dan pemahaman bagaimana sistem informasi baru mengubah pengawasan struktur biaya di dalam perusahaan. Pendekatan perilaku sebenarnya tidak mengabaikan teknologi. Teknologi sistem informasi
sering menjadi penyebab bagi permasalahan atau isu perilaku. Tetapi fokus dari pendekatan ini umumnya bukan pada solusi teknisnya. Sebaliknya, pendekatan ini berkonsentrasi pada perubahan tingkah laku, kebijakan manajemen, organisasi, dan perilaku. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada yang ditanyakan, bisa langsung tanyakan di forum e-learning. Mohon maaf jika ada kesalahan yang kami lakukan pada presentasi ini. Kita akhiri presentasi ini dengan mengucap salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.